sore hari ini. Harapannya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh FBR ini sudah hampir 2 tahun menyantuni anak-anak yatim terus bisa jalan terus dan kemudian bisa ditingkatkan. Kita juga berharap bahwa sesuai dengan apa yang menjadi perintah Imam Besar FBR, bahwa gardu yang terbaik itu manakala gardu yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang diurus. Jadi itu yang menjadi pegangan kita, sehingga amanah manakala kita sudah masuk FBR, maka kita mesti banyak peduli kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Abang-abang yang merasa baru, sehingga konsentrasinya berubah. Tapi yang paling penting, saya selalu meyakini bahwa emang kumpul dengan anak-anak yatim itu nggak mudah. Hanya orang-orang yang terpilih lah yang bisa kumpul dengan anak-anak yatim. Nggak sembarangan orang. Jadi kadang-kadang ada orang pengen datang kumpulan yatim itu kadang-kadang susah bener. Gitu. Tapi kita bersyukur sore hari ini bisa kumpul, ngaji, duduk bareng dengan anak-anak yatim. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi tujuan dan harapan kita dengan keberkahan kumpul dengan anak-anak yatim, semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini ke depan jadi orang-orang yang sukses, baik sukses dunianya maupun juga sukses akhiratnya. Anak-anak mohon doain juga biar abang-abangnya juga sukses hidupnya. Ya. Jadi kalau tadi laporan dari panitia keterkaitan kegiatan ini ada memang sumbangan dari seluruh anggota, kemudian juga ada sumbangan dari warga-warga sekitar, teman-teman yang pada punya usaha di Sawah Baru. Prinsipnya bahwa FBR bukannya minta-minta kepada para pedagang yang ada di Sawah Baru. FBR hanya berharap mereka yang pada usaha di Sawah Baru bisa menjadi berkah orang Sawah Baru. Jadi para pedagang-pedagang yang ada di sini, gitu kan, harapannya mereka juga usaha di kampung kita, usaha di wilayah kita, usahanya bawa keberkahan. Sehingga ini kelurahan jadi kelurahan yang penuh dengan keberkahan. Gak pernah kita ada paksaan, gak pernah. Kita mah ngajak, lu mau nyumbang silakan, lu nggak nyumbang ya silakan. Prinsipnya begitu. Tapi kemudian asal lu usaha di kampung gua nggak bisa jadi berkah buat orang kampung gua, kan gitu. Itulah prinsip yang selalu kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terus jaga kerumbukan abang-abang semuanya. Dengan senang kita bisa silaturahmi terus seperti ini. Dan kemudian juga mudah-mudahan tadi sudah asar, mudah-mudahan acara ini sebelum jam 4 kita sudah bisa selesai sehingga kita bisa menunaikan sholat asar sama-sama. Dan nanti juga saya mohon kepada Bang Musadaya, ini luar biasa nih di jadwalnya yang luar biasa, pagi, siang, sore saya lihat tuh ya kan, tempatnya di mana-mana. Ini dari sini terbina lagi ceramah. Tadi dari mana ceramah terus ya kan. Mudah-mudahan dikasih sehat lah Bang Ustaz, sehingga bisa terus membina kita keluarga besar FBR di Kota Tangerang Selatan. Yakin kepada Allah Tuhannya dan dia istiqomah yang apa dia yakini, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang akan membantu dan menjaganya. Kalau Abang Sati yang bilang tadi, tiap bulan nyantunin anak yatim di gardu Banteng Betawi, bukan berarti Bang Ambon lagi kebanyakan duit. Kalau tiap bulan gardu Banteng Betawi nyantunin yatim, bukan berarti gardunya lagi kebanyakan duit. Bukan. Kenapa bukan? Karena anggotanya aja banyak banget yang punya motor kagak ada BPKB-nya. Karena mohon maaf, anggotanya aja kadang-kadang pakai motor odong-odong. Bukan lagi kebanyakan duit Abang Ambon, bukan lagi kebanyakan duit gardu Banteng Betawinya, tapi sadar akan fungsi dan guna manfaat organisasinya ini. Karena hakikatnya kalau Abang Sati yang bilang tadi, dana yang kita dapat dari para pedagang, teman-teman yang berjuang di lapangan, hakikatnya anggota KPR hanya menjadi fasilitator, hanya menjadi jembatan bagaimana bisa melahirkan keberkahan dan manfaat buat para donatur yang membantu terselenggaranya acara santunan ini. Hadirin jamaah sekalian, ada satu cerita di Tangerang Kota. Di Tangerang Kota ada gardu, nomor gardunya 0374 Badar Ulum. Gardunya ada di Danau Cipondoh.
Setiap tahun, setiap bulan tanggal 5 rutin nyantunin anak yatim sama janda, tidak kurang dari 400 anak yatim dan janda. Padahal ketua gardunya cuma guru ngaji, kebetulan satu alma mater sama saya di Nurul Hidayah Bogor. Kerjaannya cuma ngajar ngaji, tapi jadi ketua gardu. Setiap tanggal 5 nyantunin yatim sama janda 400 orang. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Sering saya tanyakan sama ketua gardunya, namanya Ketua Hendra. Ketua, ini 400 anak yatim setiap bulan. Kalau satu anak yatim amplopnya doangan 100.000 dikali 400 berarti 40 juta. Belum entenannya, belum bingkisannya. Total keseluruhan setiap bulan gardunya mengeluarkan uang kas hampir 75 juta. Pertanyaannya, anggotanya nggak ada yang kerja, anggotanya bukan karyawan, anggotanya bukan PNS kayak Bang Satian yang jelas tunjangan bulanannya. Tiap bulan 75 juta harus keluar, selalu dengan jawaban sama. Ketua gardunya juga bingung, saya juga kagak tahu duitnya dari mana. Tapi yang jelas sebelum tanggal 5 itu duit pada datang sendiri ke gardu. Kita hanya sekedar memfasilitasi aja. Ini mengajarkan kepada kita, kalau niatnya lillahi ta'ala, kalau hatinya yakin kepada Allah, maka Allah akan bantu kita. Kata nazalu alaihi malaikah, kita tidak pernah tahu, bisa jadi pedagang-pedagang yang kita koordinir, mereka pedagang yang berwujud dan perwujudan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan orang kaya, kita tujuan hidup hanya sekedar mencari berkah dari apa kita serahkan kepada anak yatim. Ingat abang-abang, hakikatnya bukan anak-anak kita yang berlindung di bawah ketiak kita, tapi kitalah anggota FBR yang numpang nyari berkah akan kemuliaan anak-anak yatim.